Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa jam yang lalu baru saja kita melihat pemandangan yang cukup mengesankan ya, cukup menenangkan dan juga bisa jadi cukup menggemparkan. Di mana di situ presiden kita yaitu Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa purnawirawan TNI. Nah, yang menariknya adalah beberapa orang dari purnawirawan TNI ini, sekitar ratusan orang, itu membuat himbauan atau mungkin ultimatum atau pernyataan di mana ada 8 poin di situ dan diantaranya adalah tentang pemakzulan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang beberapa orang yang pro dan kontra dengan penawaran tersebut memberikan statementnya masing-masing. Dan di antara mereka salah satunya yang paling kontra dengan himbauan tersebut adalah Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih yang kalau salah. Dan juga saat ini dia semakin sukses dengan jabatannya sebagai komisaris. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang pada acara dari televisi dari CNN Indonesia kalau salah. Nah, ini memberikan diskusi dan juga salah satu narasumbernya yang lain adalah Bung Ray Rangkuti, di mana Ray Rangkuti ini bisa bilang pro dengan pernyataan dari beberapa purnawirawan tersebut. Nah, di sini bisa dibilang kalau sebelumnya Sylvester Matutina ini itu kerap kali memberikan nada-nada yang skeptis atau nada-nada sinis kepada para purnawirawan tersebut, di mana dia menganggap kalau purnawirawan itu tidak mewakili kebanyakan masyarakat Indonesia. Dan Sylvester ini sangat yakin kalau Prabowo ini sama sekali tidak mendukung hal tersebut. Karena bisa dikatakan Gibran Rakabuming adalah pilihan Pak Prabowo sendiri dan juga keberhasilan Pak Prabowo ini atas dasar adanya Gibran Rakabuming di sampingnya. Nah, ini sangat kontradiktif ya. Pada akhirnya beberapa jam yang lalu Prabowo Subianto bersama dengan beberapa purnawirawan itu ditemui di salah satu tempat, dan yang menariknya di sini adalah purnawirawan tersebut, himbauan dan pernyataan itu salah satu pentolannya, salah satu yang mungkin yang paling dihormati atau disegani adalah Pak Tri Sutrisno. Dan pada acara tersebut Pak Prabowo Subianto itu duduk bersebelahan langsung dengan Pak Tri Sutrisno. Nah, kita akan mendengar diskusi dari Ray Rangkuti dan juga Sylvester Matutina mengenai hal ini gitu loh. Bagaimana Sylvester Matutina ini apakah akan tetap ngotot bahwa Pak Prabowo tidak akan menyetujui atau bagaimana, dan bagaimana komentar dari Ray Rangkuti melihat pemandangan ini. Sangat menarik sekali dan cukup berkesan ya, agak keras tapi ya tidak keras-keras banget lah, namun cukup menghibur dan memberikan informasi. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Bang Sylvester, kita kaitkan juga dengan topik kita tadi. Kalau Anda membacanya kehadiran Pak Prabowo dan juga duduk di samping Pak Tri Sutrisno, adakah kaitannya dengan ya usulan pemakzulan Pak Gibran? Ya, kalau kita melihat ya intinya kan hari ini Pak Prabowo secara resmi bersilaturahmi dengan para purnawirawan jenderal yang tergabung dalam PPAD, terus PPAU, PPAL, kemungkinan juga dengan bapak-bapak yang ada di PPABRI. Jadi intinya bahwa Pak Prabowo sebenarnya menginginkan silaturahmi ya, terus merangkul semuanya dalam hal sama-sama berkolaborasi untuk membangun bangsa. Dan kita lihat beliau sama sekali tidak menyinggung ya masalah tuntutan-tuntutan yang 8 butir itu. Karena kalau saya sebagai masyarakat biasa, saya melihat tuntutan-tuntutan yang 8 butir itu tidak berdasarkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti hukum dan konstitusi kita ya. Oke. Jadi yang Oke, Bu Sylvester, saya juga mau minta tanggapan dulu dari Bung Ray. Kalau Bung Ray sepakat kalau ini hanya silaturahmi atau Anda membaca ada makna lain duduk di samping Pak Tri? Iya, ya formalnya sih silaturahmi ya, tetapi tentu mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya begitu ya. Misalnya saya tidak tapi kalau saya membayangkan misalnya ada di situ Wapres, mungkin suasananya juga agak beda tuh, ya kan? Tapi kenyataannya kan Pak
Presiden tidak mengundang Wapres untuk hadir serta begitu. Mungkin kalau sebetulnya ya, Bang Rey, ya, Wapres ke Kupang dan NTT ya, sama kamu Mir. Ya, itu kan artinya Pak Presiden bisa mengatakan, Bung Gibran, Anda balik lagi dulu ke Jakarta ya, kita ikut sama-sama di acaranya Pak Tri Sutrisno misalnya begitu, kan misalnya loh ini. Nah, kenapa? Ya tentu itu sesuatu mungkin yang akan menarik itu maksud saya kalau sekiranya Pak Prabowo menyertakan Pak Gibran untuk hadir serta di dalam acara itu, lalu duduk bersebelahan di samping Pak Tri Sutrisno gitu. Itu kan asik tuh kelihatan, kan? Kenyataannya kan ada Pak Tri Sutrisno duduk di sampingnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal tuntutan ya dari para Purnawirawan APRI. Lagi-lagi seperti kemarin, entah beliau mau menerima atau menolak gitu, posisinya masih 50-50 gitu. Oke. Kalau dari Bang Sylvester menanggapinya singkat saja karena kita mau masuk azan maghrib, Bang Sylvester. Ya, intinya Pak Presiden menghormati ya senior-senior itu dalam kapasitasnya mereka sebagai orang tua, orang yang pernah berjuang gitu loh. Dan Pak Prabowo intinya pingin merangkul semuanya, termasuk bapak-bapak jenderal kita. Bung Sylvester, boleh dilanjutkan lagi tadi. Kenapa meskipun memang sedang di NTT, tapi kenapa Wapres juga memang tidak disinggung sama sekali oleh Pak Prabowo di acara depan Purnawirawan TNI? Ketawa, Bung Saya Rai. pikir gini ya, Pak Prabowo menghargai senior-senior ini yang tapi belum tentu beliau menyetujui 8 butir ini. Kalau kita lihat 8 butir ini kan nomor satu kayak kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yang kita tahu otomatis itu banyak pertentangan ya, karena kita melihat ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan suatu ruang yang besar sekali, presiden itu sangat berkuasa. Terus yang kedua, masalah pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif itu tidak jelas ya. Terus butir-butir yang lain sampai yang nomor 8, pemaksulan. Itu kan belum ada dari pelantikan, dari pendaftaran, kampanye, pelantikan, hingga 6 bulan memerintah Prabowo Gibran itu tidak ada konstitusi yang dilanggar. Jadi apanya yang mau presiden tanggapin? Ya mungkin kalau menurut saya sebaiknya para purnawirawan ini bertemu dengan presiden gitu. Atau sebelum mengemukakan 8 butir-butir ini, bapak-bapak kita ini harus melakukan riset ya, yang benar-benar dibangun oleh fakta, hukum, dan konstitusi kita gitu loh. Dan memang ada saluran-salurannya ya, ke DPR, ke MPR. Jangan juga hanya membuat gaduh ya kan, keributan, bahkan cenderung ke adu domba, karena semuanya tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang cukup kuat ya untuk 8 butir ini yang harus sampai jadi persoalan kita semua, karena menurut saya sangat tidak bermanfaat, tidak bermutu ya untuk bangsa kita. Oke, kita tanyakan dulu ini ke Bang Rey. Bang Rey, tapi kalau kita melihat secara garis besar, apa yang Anda maknai dari lagi-lagi kehadiran Pak Presiden dan duduk di samping Pak Tri di tengah adanya usulan memakzulkan wakil presiden? Sebetulnya kalau Pak Presiden tidak berkenan dengan usulan dari para para purnawirawan ini, beliau bisa menyampaikannya dengan bahasa yang halus. Misalnya menyatakan bahwa mohon maaf untuk sementara ini fokus kita adalah membangun ekonomi, ya kan? Yang politik-politik nantilah sama setelah ekonomi kita ini mungkin jauh lebih baik. Itu semua orang juga paham, artinya Pak Prabowo tidak berkenan dengan usulan, khususnya poin yang terakhir itu ya, poin pemakzulan itu gitu. Tetapi kenyataannya Pak Prabowo tidak menyampaikan kalimat itu. Kalau misalnya kita dengar kemarin Pak Wiranto menyampaikan bahasanya, Pak Prabowo seperti memberi ruang, itu yang saya sebut tadi, ini kayaknya 50-50 nih. Bisa ya, bisa tidak gitu. Jadi nggak ada satu penekanan yang kelihatan misalnya menolak gitu ya, termasuk di pidatonya Pak Prabowo hari ini. Hal yang sama juga tidak disampaikan oleh beliau, bahkan beliau hanya bercerita soal semangat TNI, semangat prajurit, didikan para senior-senior,
dan sebagainya itu gitu ya, seperti romantisme yang berujung kepada heroisme gitu ya, yang diungkapkan oleh Pak Prabowo gitu. Dan tentu saja dudukan antara Pak Prabowo dengan Pak Tri yang bersamping-sampingan itu bisa dimaknai sebagai senior junior, tapi bisa dimaknai dalam bentuk yang saya sebutkan tadi itu, posisinya Pak Prabowo ini masih 50-50 gitu. Sebab kalau misalnya ya secara politik gitu ada keinginan untuk menolak ya permintaan dari para purnawirawan itu, mungkin akan ada settingannya bagaimana agar kelihatan Pak Prabowo tidak berdampingan langsung dengan Pak Prabowo gitu. Atau misalnya Pak Trisno gitu. Atau misalnya kalau betul ada keberatan yang cukup di di pihaknya Pak Prabowo atas usulan, khususnya poin yang ke-8 itu yang saya sebut mungkin akan sangat menarik tuh. Kalau tiba-tiba misalnya Pak Prabowo mengundang serta Gibran untuk hadir di dalam acara itu gitu, sehingga kelihatan bahwa antara Purnawirawan dengan Gibran itu sudah berada di dalam satu meja, di mana fasilitatornya adalah Presiden, dan dengan begitu mungkin isu soal pemakzulan ini akan meredup dengan sendirinya gitu. Ya, itulah tadi perdebatan antara Bung Ray Rangkuti dan juga Bung Sylvester Matutina, di mana di sini mereka saling berdebat dan juga saling menyikapi perihal Prabowo Subianto itu duduk bersebelahan dengan Pak Tri Sutrisno. Tapi di sini kita memang melihat pemandangan yang agak lain ya dari Bung Sylvester ini, di mana kalau kita biasa melihat dia tampil di acara TV, baik itu berdebat langsung secara face to face ataupun hanya melalui Zoom atau online seperti ini, itu biasanya sikap beliau itu sangat berapi-api, semangat, dan juga bahkan terkesan galak ya. Tapi di sini kita melihat Bung Sylvester ini terlihat layu, tidak bersemangat, dan entah apalah itu masalahnya. Apakah beliau memang sedang sakit atau mungkin pikirannya yang mungkin tidak segar ya. Karena melihat Pak Prabowo Subianto ini terlihat dekat dengan para purnawirawan, terutama dengan Pak Tri Sutrisno. Di mana kita tahu Pak Tri Sutrisno ini adalah salah satu aktor di balik beredarnya himbauan bahwa keluarnya 8 butir atau 8 poin di pernyataan para purnawirawan TNI. Jadi di sini bisa kita lihat kalau Pak Sylvester ini layu sebelum berkembang ya, tidak semangat entah kenapa. Apa mungkin bila memang Pak Prabowo ini menyetujui poin daripada yang dinyatakan oleh Pak Purnawirawan TNI ini, maka bisa dikatakan ya nanti Gibran ini bakal dimakzulkan. Dan secara tidak langsung berarti Sylvester ini tidak memiliki power sama sekali, karena memang salah satu tembok atau mungkin salah satu pangkuannya, salah satu sandaran utamanya beliau bisa ada di komisaris itu adalah Gibran Rakabuming Raka dan juga Jokowi. Dan bila Gibran ini tergeser atau dimakzulkan, tentu saja Pak Prabowo ini akan menggantikan mereka orang-orang yang bersama dengan Jokowi sebelumnya dengan orang-orang yang selama ini mendukungnya gitu. Ya kita tidak tahu ya, namanya politik bisa siang kedelai, sore tempe gitu. Ya kita lihat saja bagaimana kemungkinan terbesarnya, ya namun juga analisa, namun juga pengamatan, seperti yang dibilang oleh Bung Ray Rangkuti, semua masih 50-50. Ya apa mungkin dengan kedatangan Prabowo dan duduk bersebelahan dengan Pak Tri Sutrisno ini ingin memadamkan atau meredakan gejolak dan himbauan daripada Purnawirawan TNI ini yang memberikan beberapa poin untuk diteruskan kepada Pak Prabowo Subianto. Kita lihat saja bagaimana ke depannya, dan kalau teman-teman ada yang ingin sampaikan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini dulu Eden Project. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.